Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan hari ini. Kita sekali lagi mendengar firman Tuhan dan saya percaya setiap kita yang membuka hati dan firman Allah akan memberkati kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita buka dalam Yudas. Kita akan baca ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Yudas 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Semua sudah dapat belum? Sudah dapat? Yudas 17 ayat 23. Jangan sampai saudara bingung, masa Yudas sampai pasal 17? Sudah? Oke, jangan sampai saudara bingung. Yudas ini hanya berapa pasal? Makanya saya sengaja itu. Ya, untuk menguji saudara baca firman Tuhan atau setiap baca firman Tuhan tidak. Yang musiman pasti akan bingung. Ayat pasal berapa ini? Oke, kita baca ayat 17 dikatakan begini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di hari-hari ini sedang merayakan hari perayaan pencurahan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga dan firman Allah memberikan janji, dan janji dikatakan Dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Karena Roh Kudus sekali lagi akan menemani, akan berjalan bersama dengan setiap orang-orang yang percaya. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita akan belajar hari ini dengan satu topik, hiduplah bersama Roh Kudus. Sekali lagi, hiduplah bersama Roh Kudus. Nah, tentu ajakan ini menjadi sebuah ajakan penting. Karena kita sedang hidup di zaman yang dikenal dengan zaman gereja Tuhan. Dan kita bicara tentang zaman gereja Tuhan, kita juga akan bicara tentang zaman roh. Dan zaman di mana kita hadir atau zaman di mana kita hidup hari ini adalah sebuah zaman yang berbeda dengan zaman di perjanjian lama. Karena zaman perjanjian lama dikenal dengan namanya zaman di mana mereka hidup hukum Taurat. Kita hidup di zaman roh, dikatakan sebuah zaman yang penuh dengan anugerah. Orang yang bersalah, orang yang berdosa masih ada kesempatan kesekian kali
Kadangkala kita sering mengatakan begini, kok dia itu yang baik, kenapa harus Tuhan panggil cepat pulang ke surga? Yang kepala batu ini, dia sakit pun seng mati. So hela-hela napas ini, kok seng mati? Yang baik ini, kok cepat pulang ke surga? Sebenarnya kalau kita bicara buat perbandingan situasi ini, nah justru yang jahat, yang kepala batu menurut kita orang Ambon, tidak juga mati, sebenarnya diberikan ruang kesempatan. Karenanya kalau saudara lihat orang yang di sebelah kiri kanan saudara, bukan di sini ya maksudnya, di luar sana. Kok betul-betul jahat, tapi dia seng mati-mati juga. Maka saudara harus bersyukur, karena apa? Karena masih ada kesempatan bagi orang itu untuk memperbaiki hidupnya. Dan karena bisa, Tuhan pakai saudara. Nah, agar bisa hidup bersama Roh Kudus, poin pertama yang ingin saya sampaikan buat saudara, sebagaimana dalam teks pembacaan yang saya ingin baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 17 dikatakan begini, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan dalam teks ini, karena ini ada hubungannya perbandingan teks antara Yudas 17-23 dan Injil Yohanes 14, urutan dari apa yang kita sudah belajar hari Minggu kemarin. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan begini, bahwa agar supaya kita bisa hidup bersama Roh Kudus, poin pertama adalah kita harus bisa kenali dulu Roh Kudus. Yang pertama kita apa? Kenali Roh Kudus. Bagaimana kita bisa hidup dengan seseorang sementara orang itu tidak kita kenali? Bagaimana bisa kita hidup bersama dengan seseorang sebenarnya orang itu adalah orang asing? Bagaimana bisa kita hidup bersama dengan seseorang sementara orang itu adalah orang yang benar-benar, orang yang sungguh-sungguh di luar dugaan kita? Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan seseorang karena orang itu kita telah kenali? Kita bisa jumpa dengan seseorang asing boleh, tapi untuk hidup selamanya dengan orang asing belum tentu bisa kita terima secara langsung. Nah, poin yang ingin saya sampaikan bahwa karena roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Perhatikan ini. Kenapa kemudian banyak orang dunia tidak bisa percaya? Karena mereka tidak mengenal Roh Kudus. Orang yang bisa mengenal Roh Kudus hanya orang yang percaya. Dan orang yang tidak percaya, mereka pasti tidak mengenalnya. Dan poin yang saya sampaikan pertama sekali, agar supaya kita bisa hidup bersama Roh Kudus, poin pertama, kenali dulu Roh Kudus. Amin. Kenali dulu Roh Kudus. Dari mana kita bisa kenali Roh Kudus? Tentu firman Tuhan menjadi jawaban. Kita punya Alkitab. Hari Minggu sudah saya sampaikan bahwa kita bersyukur sebab kita punya Alkitab. Di dalamnya termuat kebenaran firman Allah. Dan kita bisa kenali lewat kebenaran firman Allah. Nah, tidak bisa kita kemudian mengatakan sebagaimana ada beberapa orang yang kemudian meninggalkan kekristenan dan kemudian mereka mengatakan Alkitab itu sengaja yang betul. Nah, saya mau ingin mengatakan bahwa pertanyaannya yang sembatul itu Alkitab atau yang sembatul orangnya? Saudara bisa jawab mana ini? Yang sembatul Alkitab atau yang sembatul orangnya? Tentu jawaban kita mengatakan pasti orangnya. Dan kadang-kala hanya sebuah pencitraan ya. Orang menyalahkan, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara suka baca atau saudara yang suka ikuti lewat di YouTube, saudara melihat di situ kadangkala kepala sakit juga. Kenapa? Karena orang yang kemudian meninggalkan kekristenan itu menjadi topik perdebatan. Dan perdebatannya adalah perdebatan mempersalahkan Alkitab. Saya ingin mengatakan bahwa
Silakan saja hak orang-orang tertentu untuk meninggalkan kekristenan, silakan, itu haknya. Tapi kalau kemudian mereka mengatakan Alkitab salah, saya mengatakan yang salah bukan Alkitab, yang salah orangnya. Nah, kalau kemudian orang juga mempersalahkan bahwa karena pengetahuan yang terbatas memungkinkan akhirnya mereka bisa tinggalkan kekristenan, saya mau mengatakan sekali lagi bahwa juga bukan yang salah kekristenan, yang salah orangnya. Nah, saya rindu agar supaya pemahaman ini jelas buat saya dan saudara. Poin pertama, agar supaya kita bisa hidup bersama Roh Kudus, kenali Roh Kudus. Kita bukan hanya sebatas orang yang mendengar tentang Roh Kudus, tapi haruslah kita semua menjadi orang-orang yang sebagaimana poin yang kedua, yaitu membiarkan Roh Kudus itu tinggal di hatimu. Kita bukan hanya sebatas mengenal Roh Kudus, tapi biarkanlah Roh Kudus itu kemudian tinggal di hatimu. Bukan kemudian kita membiarkan Roh Kudus berlalu begitu saja. Kita hanya sebatas mendengar, ya ada Roh Kudus, tapi tidak pernah merasakan Roh Kudus itu tinggal di hati saudara. Kenapa saudara? Kan dalam pertama Korintus pasal 16 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi perhatikan bahwa poin kedua, agar supaya kita bisa hidup bersama Roh Kudus, biarkanlah Roh Kudus itu tinggal di hatimu. Amin. Biarkan Roh Kudus itu tinggal dalam hidupmu. Karena kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam pertama Petrus pasal 4 ayat 14 dikatakan begini. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu Roh Allah ada padamu. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Kalau kemudian kita bicara tentang Roh Allah, dan Roh Allah itu tidak berdiam di tempat-tempat lain. Roh Allah itu berdiam di hati setiap orang yang percaya. Karena itu tempat di mana dia berdiam. Sehingga di dalam pertama Korintus 6 ayat yang ke-19 mengajarkan buat saya dan saudara agar supaya jangan kemudian kita gagal fokus. Kita menganggap bahwa hanya orang tertentu saya Roh Kudus itu tinggal. Hanya orang di sana saya yang tinggal dan Roh Kudus tidak tinggal buat saya. Saya mau ingin mengatakan bahwa setiap orang yang mengaku dan percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus punya peran penting dalam setiap orang-orang percaya tersebut. Sekali lagi, dia hanya bukan sebatas tinggal sementara. Dia menjadikan hidup saya dan saudara, hati saya dan saudara, dikatakan ini sebagai bait Roh Kudus. Sebagai tempat yang istimewa. Roh Kudus tidak berdiam di pohon-pohon. Roh Kudus tidak berdiam di jalan-jalan. Roh Kudus bertakhta di hati saya dan saudara. Hanya karena sekali lagi Roh Kudus itu bisa ada di mana-mana. Roh Kudus tidak dibatasi hanya ada di dalam ruangan gereja. Roh Kudus bisa ada di mana-mana. Dan karenanya kita bersyukur dan berterima kasih karena ketika Kristus naik ke surga, dia menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan dia punya peran yang sangat penting. Kita akan belajar nanti dalam ibadah-ibadah sepanjang beberapa waktu nanti. Kita akan banyak sekali lagi mengingatkan, kita semua sudah tahu, tapi mengingatkan kita kembali peran-peran Roh Kudus buat saya, buat kehidupan kita selaku orang yang percaya. Tetapi inti yang kemudian ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, biarkan Roh Kudus itu tinggal di hatimu. Biarkan Roh Kudus tinggal di hatimu. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, agar supaya roh bisa kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Yang ketiga, biarkanlah ia menjadi pengendali. Biarkanlah Roh Kudus menjadi pengendali hidupmu. Kalau yang pertama kita kenali Roh Kudus,
kemudian kita biarkan Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Yang ketiga, biarkan Roh Kudus mengendalikan. Biarkan Roh Kudus menjadi pengendali hidup saya dan saudara. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang pengendali, maka tentu kita ini menjadi orang yang dikendalikan. Kalau Roh Kudus itu ada di hati saya, ada di hati saudara, maka kita tidak akan berjalan sesuka hati kita. Kita tidak akan menjalani menurut yang kita mau. Kalau Roh Kudus menjadi pengendali, maka Dia yang mengatur setiap hati, Dia yang mengatur setiap langkah, Dia yang mengatur setiap kehidupan kita semua. Nah, persoalannya kadang-kala bukan Roh Kudus yang menjadi pengendali, tapi kadang-kala justru kita yang mengendalikan Roh Kudus. Kesalahan terbesar manusia adalah kita yang bukan dikendalikan Roh Kudus, tapi kita yang kendalikan Roh Kudus. Ini yang terjadi di zaman ini, dan saya rindukan jangan kita menjadi orang yang mengendalikan Roh Kudus, tapi biarkan Roh Kudus yang mengendalikan kita. Kalau Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan saya dan saudara, tentu kita tidak akan berjalan salah. Tapi kalau kita belajar mengendalikan Roh Kudus, sementara Roh Kudus tidak mau dikendalikan karena yang kita mau adalah menurut kita. Kan kadang-kala kita ini mau suka-sukanya kita. Kita kadang-kala mau melakukan yang menurut kita mau, yang belum tentu menurut kehendak Allah. Dan karenanya saat kita mau mengendalikan Roh Kudus, tentu Roh Kudus tidak mau. Dan karenanya kita akan berjalan salah. Dan di saat kita berjalan salah, perhatikan, Roh Kudus ini bisa didukacitakan oleh sikap kita. Roh Kudus bisa didukacitakan oleh perbuatan kita. Karenanya agar supaya Roh Kudus tidak didukacitakan, biarkanlah Roh Kudus yang kendalikan hidup saya dan saudara. Kalau Roh Kudus yang kendalikan hidup saya dan saudara, saya percaya kita akan menjalani hari-hari yang penuh dengan kemenangan lepas kemenangan. Karena apa? Karena Dia tahu apa yang akan terjadi di satu hari kemudian. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi di satu minggu kemudian. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi di satu bulan kemudian. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi di satu tahun kemudian. Kita hanya mengetahui hari ini. Tapi Roh Kudus mampu tahu sampai kapanpun dalam masa kehidupan kita. Roh Kudus tahu semuanya. Karena kita terbatas pengetahuan, kita ini terbatas adanya dalam segala pengalaman. Biarkan Roh Kudus yang tuntun hidup saya dan saudara. Supaya saudara tidak berjalan salah, biarkan Roh Kudus yang tuntun hidup saudara. Karena ketika Roh Kudus yang tuntun saya dan saudara, tidak akan salah hidup ini. Mungkin bagi banyak orang akan mengatakan, ya dia salah. Tapi saya mau ingin mengatakan, Roh Kudus tidak pernah salah. Dan karenanya biarkan hidup saya dan saudara dituntun Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus kendalikan hidup saya dan saudara. Amin. Nah, apa dampak orang yang tidak mau hidup bersama Roh Kudus? Nah, ketika saya coba pelajari, dampaknya terlalu dahsyat saudara. Dampaknya terlalu, menurut saya ini dampaknya perlu sangat memprihatinkan. Nah, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Perhatikan ini. Dampak orang yang tidak hidup bersama Roh Kudus. Poin pertama adalah menjadi pemecah belah. Nah, tentu ini sebuah kata yang tidak suka bagi saya dan saudara. Dampaknya adalah orang yang hidup tanpa Roh Kudus menjadi pemecah belah. Dan dunia ketika Indonesia dijajah oleh para penjajah, ada politik divide et impera. Artinya apa itu saudara? Iya. Jadi memecah belah. Politik ini politik apa? Politik Belanda ya. Dan dianggap bahwa ini sebuah politik yang tidak bagus.
Dan nah tentu kita akan mengerti dengan baik kata memecah belah. Dan saya coba perhatikan bahwa ciri pemecah belah dikatakan begini, suka menyampaikan informasi yang tidak benar. Poin yang kedua adalah suka menyampaikan sesuatu yang berbeda kepada orang yang berbeda. Jadi beta bicara kepada ibu gembala, beta bicara kepada Mama Chen, informasi yang berbeda. Dan ada lagi yang kemudian Mama Chen bicara buat beta tentang sesuatu, beta bicara ke ibu sesuatu seperti yang Mama Chen bilang, padahal Mama Chen bilang apa-apa. Jadi menyampaikan informasi yang berbeda, dan itu ciri, saudara bisa kenali orang itu pemecah belah atau kaseng, saudara bisa ikuti dari ciri ini saudara. Yang pertama, suka menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar. Yang kedua, suka menyampaikan sesuatu yang berbeda kepada orang lain saudara. Jadi apa yang dia dengar dari seseorang, dia sampaikan kepada orang lain berbeda. Karenanya biasanya kalau ada Natal atau Paskah ada sebuah permainan yang namanya sambung kata. Nah sebenarnya itu ada pelajaran di dalamnya supaya menyampaikan informasi yang benar. Jangan sampai mendapatkan dari sumbernya berbeda ketika sampai di ujung sana. Dan manusia punya kecenderungan itu tambah-tambah. Kalau seseorang bicara, kadang-kadang kita, oh iya kak, simpole, harusnya begini. Ya sama seperti dia mengerti orang pemaksudnya. Jadi kadang-kadang manusia ini suka tambah-tambah, tapi saya mau ingin beritahu bahwa ini satu ciri tentang pemecah belah. Menyampaikan sesuatu yang berbeda kepada orang yang berbeda. Nah poin yang ketiga adalah, nah kalau kita bicara sering apa yang dikenal dengan menjelek-jelekan orang lain. Kadang kalau seseorang tidak suka dengan satu orang, maka yang dia bicara kejelekannya. 1000 kebaikan yang dibicarakan 1 kejelekan. Ada istilah bilang panas setahun dihapuskan dengan, jangankan 1 hari 1 jam. Jadi kadang-kala yang disampaikan kejelekannya, kalau bicara kebaikannya semua hilang. Yang muncul kejelekan. Tanya kiri kanan, pernah ale begitu keseng? Kalau ada penonton YouTube demikian bertobat. Karena itu ciri dari pemecah belah. Katakan kiri kanan, beta yang suka itu. Ya bicara, beta yang suka model itu. Iya. Ini saudara, ini praktis. Tapi saudaraku yang dikasih dalam rumah tangga menjadi masalah karena gara-gara ini. Pertemanan menjadi kacau karena ini. Gereja menjadi hancur karena ini juga. Jadi kita ini punya telinga minimal berlapis baja. Ada orang jangan telinga tipis. Bisa juga ada orang mengatakan tipis tapi di sebelah juga tipis. Kalau tipis sebelah, di sebelah juga harus tipis supaya maksudnya ya, waktu dengar dari sini keluar langsung. Tapi kalau di sini tipis, di sini tebal, tersimpan di dalamnya. Dia olah memorinya, lalu kemudian dia tunggu saat yang tepat. Oh tunggu, ini dia sudah bikin di Tantaweli, nanti kalau dia bikin beta nanti lihat. Karena sudah terolah di memorinya. Nah, jadi ini ciri berbeda dengan ketika orang datang dan mendiskusikan tentang sebuah keinginan yang baik untuk sebuah perubahan, untuk perbaikan satu pribadi, orang ini suka begini-begini, lalu kemudian dia datang dan diskusikan, menurut beta itu jauh lebih terhormat daripada kemudian cerita ke A, ke B, ke C, ke D dan lain sebagainya. Sampai ada di tukang-tukang ojek, dia cerita, apalagi sampai di Facebook, Instagram, install macam-macam. Dan kadang-kala itu terjadi.
kadang dulu mengatakan begini, kebaikan manusia itu terletak pada mulutnya. Tapi sekarang tidak lagi. Kebaikan manusia tergantung jarinya. Karena apa? Karena di kamar kita tidak dengar mulutnya bicara. Jarinya cik, cik, cik. Dan kadang-kala saya ikuti saling hina satu dengan yang lain. Kadang-kala menjelekkan satu dengan yang lain. Tidak dengar mulutnya bicara, suaranya tidak dengar. Tapi huruf demi huruf terbentuk sebuah kata, terurai sebuah kalimat, bacalah semua orang. Dan kadang-kala terjadi juga di gereja, saudara. Masalah di gereja, Facebook, Instagram. Kadang orang bertanya, ini apa yang terjadi di gereja? Kalau itu yang terjadi, bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan sebelum kerajaan Allah datang, dan kalau kemudian Kristus belum datang, penghakiman dimulai dari dirinya sendiri, dan mulai dia menikmati semua yang dia buat, dan akhirnya penderitaan bisa terjadi untuk dirinya. Dan jangan sesali kalau kemudian sesuatu terjadi yang memprihatinkan dalam kehidupan kita semua. Nah, saya pastikan bahwa tidak terjadi di sini, tapi saya mengingatkan ini karena ini ciri-ciri. Ciri bagaimana kalau tidak membiarkan Roh Kudus tinggal dalam hidup. Kalau tidak membiarkan Roh Kudus itu ada bersama dengan saya dan saudara. Dan bahkan kalau kemudian kita tidak hidup bersama Roh Kudus, ini ciri pertama. Ciri yang pertama, masih ada ciri yang lain, saudaraku, yang kemudian bisa membuat saya dan saudara merasa akan tidak nyaman menjalani sebuah kehidupan kalau kehidupan tanpa bersama Roh Kudus. Nah, karenanya kita harus bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus supaya hidup kita, orang Ambon bilang, supaya hidup kita ini manis. Amin. Biar orang bilang hitam tapi manis, yang hitam manis. Jadi kalau yang manis hilang, tinggal hitam. Jadi orang banyak mengatakan hitam manis kan? Jadi kalau yang manis hilang, yang tinggal hitamnya. Nah, agar supaya kita tetap yang walaupun hitam, supaya tetap berkesinambungan dengan namanya manis, supaya hitam manis. Jangan sampai yang manis hilang tinggal hitam. Oke, yang berikut yang ingin saya sampaikan bahwa dampak yang kedua ketika kita tidak hidup bersama Roh Kudus, maka kita tidak akan berjalan tanpa pengharapan. Orang yang tanpa pengharapan ibarat pepaya yang masa belum waktunya. Orang yang tanpa pengharapan ibarat ada makanan yang banyak di rumah tapi dia kelaparan. Orang yang hidup tanpa pengharapan ibarat semua jaminan-jaminan itu tersedia bagi dia, tetapi dia tidak tahu. Sama seperti ada satu kisah menarik, seorang nenek tua yang kemudian punya seorang anak yang ternyata dia telah berhasil di luar negeri dan setiap bulan dia mengirimkan uang dalam bentuk dolar. Orang bawa uang dan membawa itu kepada nenek. Nenek tidak tahu bahwa ini uang dolar. Dia berpikir ini beta po anak yang ada di luar negeri ini cuma kirim kertas per apa ini. Jadi nenek ini simpang uang. Nenek ini akhirnya meninggal karena kehilangan gizi. Nenek ini meninggal karena dia tidak punya stok makanan. Karena memang nenek ini hidup sebatang kara, ditinggalkan anaknya yang lagi ada di tempat lain. Dan sekali waktu ketika diadakan pemakaman, dan kemudian mereka terheran-heran karena sekian banyak uang dolar dijadikan bantal tidur nenek itu. Dan orang kaget, kok nenek ini punya uang sekian banyak uang dolar, tapi mati dengan keadaan yang memprihatinkan. Karena nenek ini tidak tahu, dia berpikir itu uang
bukan uang, itu hanya kertas yang menurut nenek ini anak ini dia sembalas budi, dia jahat dan dia tidak tahu berterima kasih. Kirim kertas yang terlaku-laku. Hidup tanpa Roh Kudus tentu sama dengan orang yang tidak punya pengharapan model yang tadi. Saya percaya saudara pasti tahu, kalau uang dolar saudara tahu, uang rupiah saudara tahu. Pernah dalam satu rapat di satu tempat dan ada seorang teman pendeta tanya, "Pak, bagaimana kalau di di sidang kami ini mereka ini tidak tahu tulis, tidak tahu angka-angka. Bagaimana menghitung uang?" Saya mengatakan gampang. Kalau bicara angka 1, 2, 3, 10, 100 kali 100 mereka tidak tahu. Tapi kalau uang mata tak buka. Dan saya pastikan mereka tahu uang yang 100 rupiah. Saya pastikan mereka tahu uang 1.000 rupiah. Saya pastikan mereka tahu 10.000. Saya pastikan mereka tahu 20.000. Saya pastikan mereka tahu 50. Saya pastikan mereka tahu 100.000. Walaupun mereka tidak tahu angka 100 kali 100 berapa. Tapi kalau bicara uang 1 lembar mata tak buka. Karena mereka tahu. Jadi jangan takut. Nah, saya hanya ingin mau mengatakan kepada kita bahwa kehidupan setiap orang yang tanpa berjalan Roh Kudus, mereka akan berjalan dan dalam kehidupan ini tanpa ada pengharapan. Alkitab mengatakan begini, dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan begini. Ini doa Paulus yang hebat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, perhatikan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, kalau dengan kekuatan Roh Kudus kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tapi kalau kita tidak bersama dengan Roh Kudus, apakah kekuatan berlimpah-limpah? Tidak. Karenanya betapa penting kita selalu berjalan dengan Roh Kudus supaya kita mendapatkan kekuatan Roh Kudus, dan dikatakan bahwa kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Poin yang terakhir yang kemudian ingin saya sampaikan, maafkan yang ketiga yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan dampak orang yang tidak hidup bersama Roh Kudus adalah dia tidak memiliki semangat penuaian jiwa-jiwa. Dia tidak punya semangat penuaian jiwa-jiwa. Yudas 22 ayat 23 ini mengajarkan buat saya dan saudara. Dan apa yang kemudian kita lihat di sana, mereka tidak punya belas kasih. Bahkan dikatakan mereka suka kompromi dengan dosa. Nah, 22-23 mengajarkan, kalau saya baca lengkap begini, tunjukkanlah belas kasih kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Sekali lagi, ini bagian-bagian yang terjadi ketika orang punya semangat penuaian jiwa-jiwa. Roh Kudus dicurahkan dengan maksud supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran. Karenanya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Menerima kuasa bukan untuk kebanggaan diri. Menerima kuasa bukan untuk sebuah ketenaran. Menerima kuasa bukan untuk sesuatu yang dibangga-banggakan. Menerima kuasa supaya kita menjadi saksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, supaya kalimat terakhirnya, supaya kamu menjadi saksi siapa? Saksi Kristus. Jadi menerima kuasa bukan supaya kita hanya sebatas menyembuhkan orang, bukan supaya ada mujizat dan terjadi buat saya, buat diri saudara, bukan berhenti di situ. Tapi supaya kita ini menjadi saksi. Dan Yudas mencatat, agar supaya kita ini memiliki semangat penuaian jiwa-jiwa, caranya adalah
tumbuhkan belas kasih. Tidak kompromi dengan dosa. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-23 ini, dikatakan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bukan benci orangnya, tapi perbuatannya, perilakunya, gaya hidupnya. Benci di situ. Kadang-kala kita ini semacam apa ya? Semacam bungkus semua perilakunya dan orangnya. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa, bukan bicara soal pakaian yang kita pakai, tapi perilaku hari-hari kehidupan mereka itu yang dibenci. Dan Yudas mencatat itu, sehingga saya memberikan poin bahwa kiranya kita menjadi orang-orang yang punya semangat penuaian jiwa-jiwa. Orang yang tanpa Roh Kudus mereka tidak punya gairah, tidak punya semangat penuaian jiwa-jiwa. Saya rindu saudara yang penuh dengan Roh Kudus, saudara membangun semangat penuaian jiwa-jiwa. Dikatakan bahwa ladang sudah menguning, pekerja sedikit. Dan karenanya saudara harus bisa ikut dan melibatkan diri dalam penuaian jiwa-jiwa bagi banyak orang yang belum diselamatkan Tuhan. Nah, yang terakhir dari dampak bagaimana seseorang tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus, dampaknya adalah identitas. Saya bisa mengatakan identitas karena identitas yang menunjukkan dia bukan milik Kristus. Jadi identitas jelas kalau orang tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus, dampaknya jelas pengaruh terhadap identitasnya. Apa identitasnya? Dia bukan milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau orang tidak berjalan dengan Roh Kudus berarti dia bukan milik Kristus. Tapi orang berjalan dengan Roh Kudus berarti dia milik Kristus. Dan kalau orang itu adalah milik Kristus karena dia berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka tentu, sekali lagi tentu, akan ada paket-paket berkat yang hebat menjadi bagian baginya. Paket-paket hebat yang dikerjakan dan diberikan oleh Roh Kudus akan menjadi bagian bagi setiap orang percaya. Dan dalam beberapa waktu nanti dari hari Senin sampai dengan Sabtu kita akan belajar bersama berkaitan dengan paket-paket yang Tuhan berikan kepada kita melalui Roh Kudus. Sehingga dengan demikian mari kita belajar senantiasa, mari kita hidup sungguh-sungguh terus senantiasa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, dampak-dampak yang negatif itu terhindar. Dampak-dampak positif akan menjadi bagian buat saya dan saudara. Dan dampak-dampak positif itu akan menggairahkan kehidupan kita semua. Sehingga dalam perjalanan mengiring Tuhan, sekali lagi dalam perjalanan mengiring Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dikendalikan Roh Kudus. Saya sekali lagi mengatakan, biarkan hatimu dikendalikan Roh Kudus. Karena saudara akan menjadi orang yang berarti. Waktu kita dikendalikan Roh Kudus, kita dituntun Roh Kudus, kita taat Roh Kudus yang kendalikan, yang atur langkah hidup ini. Saya percaya Tuhan akan berkati saudara. Apa yang dicatat oleh Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 akan digenapi buat saudara. Kuasa ini penting bagi gereja Tuhan, kuasa ini penting bagi anak-anak Tuhan. Supaya dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa tetap kuat dalam pengharapan yang Alkitab katakan kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan.